Bab 13 kunci mencurigakan, baik aku maupun Melani tidak berbicara di dalam lift. Dia cemberut dan menundukkan kepalanya sambil bersandar di dinding lift. Sejujurnya, saya tidak mau repot-repot berinteraksi dengannya. Meski kakaknya sering memanjakannya, aku tidak pernah memiliki kesabaran. Ketika kami sampai di kantor Matthew, dia memang sedang rapat. Salah satu karyawannya melihat saya dan Melani dan memanggil Matthew keluar. Matthew tampak kaget saat pandangannya beralih ke wajah kami sebelumnya, berhenti padaku. Setelah berpikir beberapa lama, dia bertanya, "Apa yang kamu? Apakah aku mempermalukanmu? Kenapa aku harus berdandan karena aku hanya pergi ke pasar?" Aku menyela, mengetahui apa yang akan dia katakan. Karena kesal, saya menjawab, "Berikan saya kuncinya." Ava masih tidur. Segera setelah itu, Matthew bergegas ke mejanya dan mengambil kunci dari tasnya untuk diberikan kepadaku, iklan oleh Pop Future, berkata, "Bukankah kamu meminta Mel untuk mengirimkannya kepadamu?" Aku mengambil kunci dan menatap Melani yang tidak senang. Apakah dia punya waktu untuk membawakanku kuncinya? Berpura-pura menjadi Nyonya Murphy di sini sepertinya lebih penting daripada memberikan kuncinya padaku. Anda harus mengobrol dengan baik dengan Nyonya Murphy. Saya rasa saya tidak bisa mengatasinya dengan cara yang sama. Kali ini aku tidak menyayangkan perasaan Melani. Kakakmu luar biasa menjadikanmu, Nyonya Murphy. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan keluar, tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka. Lagi pula, aku harus segera pulang sebelum Ava bangun, kalau tidak aku akan jadi bencana. Saya marah ketika saya meninggalkan gedung dengan kunci dan memanggil taksi pulang. Setelah membuka pintu, saya melihat 2 kunci baru di gantungan kunci. Di antara kunci-kunci itu adalah kunci rumah saya, rumah mertua saya, dan kantor saya. Saya tidak tahu di mana 2 kunci lainnya berada. Saya segera mengambil keputusan dan pergi lagi. Saya tahu beberapa tempat di timur kota yang khusus menangani duplikasi kunci, jadi saya memilih yang terkecil dan meminta mereka membuat 2 salinan sebelum bergegas pulang. Ava melakukan keajaiban hari ini saat dia tetap tertidur lelap. Namun, Matthew kembali tidak lama setelah saya sampai di rumah. Jantungku berdebar kencang saat aku bertanya, "Mengapa kamu kembali sepagi ini?" Saya hanya ingin memastikan Ava baik-baik saja karena saya khawatir dia akan bangun dan menangis, kata Matthew sambil berjalan melewati saya dan memasuki kamar tidur. Kemudian dia melihat ke arah Ava dan bertanya, "Dia belum melakukannya, sudah bangun, kan?" Ava, yang sebelumnya tertidur, pasti mendengar suara Matthew dan terbangun. Dia mengedipkan matanya yang besar dan mata Matthew berbinar, dan dia berjalan mendekat dengan senyum cerah. Dia berjongkok dan menatap Ava. "Halo, jantung hatiku." "Ayah, saya mau es krim." Ava menjilat bibirnya dan menatap Matthew dengan mata besar penuh harapan. "Baiklah, ayo bermain lagi. Lalu ayah akan mengajakmu dan ibu keluar untuk makan malam dan es krim, oke?" Matthew mencubit hidung kecil Ava, dan dia naik ke pelukannya, menempel di lehernya. "Ayah, kamu yang terbaik." Sementara itu, saya perhatikan Ava mungkin haus setelah bangun dari tidur siangnya dan memberinya air. Segera setelah itu, Matthew membawanya ke ruang tamu ketika aku melihat tatapannya sekilas tertuju pada lemari di dekat pintu. Sepertinya melihat kunci di sana menenangkan pikirannya. Saya memasuki dapur tanpa menghalangi jalannya dan mengupas beberapa apel sebelum memotongnya dan memberikannya mereka ke Ava untuk dimakan. Saya kebetulan melirik ke arah lemari sambil tanpa sadar memotong apel. Yang mengejutkan saya, kuncinya sudah tidak ada lagi, jantungku kembali berdebar kencang, dan tanganku gemetar, menyebabkan apel yang kupegang terjatuh ke atas meja kopi. Itu mengejutkan Matthew ketika dia mengamatiku dengan rasa ingin tahu.